Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Pada kali ini kita akan membahas mengenai siklus ekonomi dan siklus sebuah saham. Apa sih siklus ekonomi dulu ya gitu ya pertama ya. Kenapa orang sebut resesi? Karena sebetulnya ada empat siklus ini gitu ya. Ada siklus ekspansi, terus boom, ini market boom, terus akhirnya masuk ke resesi, lalu ke depresi. Karena sekarang nih katanya mau masuk resesi ya berarti kita ada di sini gitu ya, dimana ada perlambatan ekonomi. Ya perlambatan ekonomi sih yang pasti gitu ya, karena ini kan kebanyakan tentang si permainan GDP seperti itu gitu ya. Nanti GDP-nya stagnan barulah bisa naik lagi gitu, dimana pas naik lagi suku bunga turun, dimana orang-orang bisa mulai ngambil utang gitu ya, akhirnya buat ngegerakin ekonomi gitu. Tapi ya memang ada masanya dimana namanya ekonomi ya seperti ini gitu ya. Terus kalau mau lihat sih bisa nonton yang si Ray Dalio itu ya, yang tentang how economic machine works gitu, itu juga bisa. Tapi itu lebih ekonomi gitu ya. Sedangkan kalau di pasar saham ada yang namanya juga ini ya, price maturation cycle gitu ya. Dan ini sebetulnya dari bukunya si Mark Minervini gitu ya. Nah, tuh kalau dia sebutnya ini ada 4. Nanti kita lihat ya, contohnya ada stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Stage 1 adalah fase konsolidasi, fase akumulasi, distribusi, dan kapitulasi. Karena ini tuh berhubungan dengan si harga saham gitu ya. Karena harga saham tuh ada market movernya gitu, dimana market mover pun perlu yang namanya uh, take profit juga gitu ya. Kadang kan beberapa market ya kalau nggak track profit ya gimana bisa untung ya gitu ya, di hold terus gitu, karena suatu saat ya pasti bisa di take profit sih gitu ya. Dan kita lihat contohnya aja gitu ya di stage 1 ini, price maturation cycle. Ini stage 1 tuh di saat dia sideways. Stage 2 mulai naik di uptrend, makanya kita harus beli saham tuh di stage 2 uptrend aja. Ini chart weekly ya. Lalu stage 3 itu adalah stage distribusi di atas. Lalu keempat stage-nya turun gitu. Lalu masuk stage 1 lagi, stage 2, stage 3, lalu stage 4 lagi. Begitu terus berulang. Nah, jadi kita harus jeli-jeli nih. Sebetulnya gampang banget gitu ya ngeliat si stage ini, kan udah ada kriteria si Mark Minervini yang kriteria 8 untuk menentukan apakah uptrend atau enggak, dan itu adalah sebetulnya disebut sebagai non-negotiable kriteria. Jadi dia nggak pernah beli saham sekalipun kalau tidak memenuhi si syarat itu gitu. Semuanya sama tuh ya. Stage 1, stage 2, stage 3, 4 turun. Nah sekarang kan IHSG ya mungkin stage 3 kemarin udah sempet sih ya masuk stage 4 ya, maksudnya dia udah seperti ini, lalu dia baru di break nih gitu. Nah makanya ketika ada di stage 4 ini indeks bahaya gitu. Tapi kalau kita lihat personal sahamnya gitu ya, saham satu persatu mungkin ada yang masih bisa bertahan gitu. Nah cuman kita lihat aja siapakah yang bertahan duluan, siapakah yang bisa naik duluan. Nah itu kita harus lihat personal saham-sahamnya gitu. Jadi jangan lihat ini semuanya gitu. Tapi kalau ketika indeks sudah mulai naik, nah karena biasanya tuh di saham tuh ada yang sebutnya market leader gitu ya. Market leader tuh di mana bahkan si indeksnya belum sampai bawah tapi dia udah mulai setup nih gitu. Pas indeksnya mulai naik dia malah udah naiknya lebih gede lagi gitu ya, udah naik puluhan persen seperti itu, udah breakout. Nah hal-hal seperti itu gitu yang harus biasanya kita cari di sini. Nah terus ini kan kalau ada yang sebut mungkin apa dead cat bounce gitu ya, di sini juga sebutnya bear trap. Jadi pada saat stage 4 pun kalau belum terkonfirmasi gitu ya, baru naik dikit, oh ini tuh belum konfirmasi uptrend gitu ya. Nah ini bisa jadi yang namanya si bear trap itu. Jadi sebutnya dead cat bounce gitu ya, naik dikit turunin lagi. Nah seperti itu, jadi ya hati-hati juga gitu ya kalau di HSG ya, seperti itu.
Nah ini yang trend template yang itu ya, yang kemarin ya, yang udah sering dijelaskan di channel ini gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat aja itu sih trend template-nya seperti apa, seperti itu. Ini ada di si trading view itu ya, jadi kalau mau lihat ya bisa sih gitu kan, sering juga dicontohin gitu. Nah jadi akhirnya kita bisa ngelihat nih di si saham-saham ini stage 4 masuk stage 1, stage 2, seperti itu. Kita harus mencari saham-saham yang bisa bertahan gitu ya di saat-saat seperti ini. Ini masih stay strong di stage 2 walaupun market turun. Ini sektor ekonomi, rumah sakit, Hermina ya. Ini Metro Data nih udah masuk ke stage 4. Oh ya. Ini harganya dari gila banget ya. Ini stage 2, stage 3, stage 4. Ini stage 1-nya lama, stage 2, stage 3, stage 4. Jadi bisa ngeliat gitu kan. Nah, biar gambar ya. Sorry. Ini stage 2. Terus ini stage 3-nya, ini stage 4. Terus ini stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ya, jadi ya kalau diharapkan sih ya memang bisa ngeliat gitu ya kita hal-hal seperti ini, dan akhirnya kita bisa yang namanya mengambil sebuah keputusan investasi kalau kita masuk hanya pada saat stage 2 uptrend. Oh ya kenapa gitu ya, alasannya kenapa, ntar kita lihat di Metro Data. MTDL. Nah ini dia bilang, si Mark Minervini bilang ya, kalau di selain stage 2 gitu ya, antara kamu losing money berarti harga sahamnya turun. Kamu beli di sini turun 50% ya. Nah, kalau namanya di stage 1 dan stage 4 berarti ya. Nah, kamu di sini sebutnya sideways saja terus, harga sahamnya nggak kemana-mana. Kamu tuh kehilangan waktu gitu. Antara kamu losing value, ini losing nilainya, atau kehilangan value-nya, atau kamu kehilangan waktu gitu. Jadi waktu dari sini ke sini kamu investasi saham ini harganya diam-diam aja, sedangkan banyak saham di stage 2 uptrend yang naik gitu. Makanya kita sebetulnya gitu ya, memang benar banget gitu ya, harus investasi di stage 2 uptrend aja gitu, di masa saham yang ada di stage 2 uptrend gitu. Karena kalau di stage 4 kamu kehilangan uang, di stage 1 atau stage 3 kamu kehilangan waktu gitu. Jadi harganya nggak kemana-mana, kamu cuma dikocok aja naik turun tapi nggak pernah break ke atas gitu. Nah seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.